Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Gusnes Noval Arik dengan NIM 1401 202289 dari kelas MB 4405. Di sini saya akan mempresentasikan penganggaran modal untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Oke, next. Oke, sebelum kita mulai, apa itu penganggaran modal dan kenapa sih penganggaran modal itu dibutuhkan gitu? Penganggaran modal adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal penting dalam hal yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Agar tidak terjadi overinvestment atau underinvestment, dapat lebih terperinci teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Nah, jadi kalau kita ringkas di sini tuh kenapa penganggaran modal dibutuhkan, itu tuh untuk menjaga agar investasi perusahaan tuh terjaga gitu. Terjaga ya, jadi si perusahaan tuh tidak menginvestasikan berlebihan maupun kekurangan investasi gitu, dan juga untuk menggampangkan untuk pengambilan decision making. Oke, next. Nah, di sini ada jenis-jenis penganggaran modal. Di sini ada analisis pengembalian, analisis throughput, dan analisis discounted cash flow atau DCF. Pertama kita mulai dengan analisis pengembalian, yaitu analisis pengembalian adalah bentuk paling sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Ini masih banyak digunakan karena cepat dan dapat memberi manajer pemahaman tentang nilai sebenarnya dari proyek yang diusulkan. Yang kedua itu analisis throughput, bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Throughput diukur sebagai jumlah material yang melewati sistem itu. Yang terakhir adalah analisis discounted cash flow atau dipersingkat DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto dalam bahasa Indonesianya, melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek. Campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan dan arus keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada berbagai jenis-jenis penganggaran modal. Ada yang bentuk paling sederhana, yang gampang untuk biar cepat juga mengambil decision making-nya juga. Dan ada juga yang rumit tapi lebih detail gitu. Ada juga yang mengambil dari arus kas gitu. Ada yang pendekatannya tuh lewat arus kas atau cash flow gitu. Next. Nah, manfaat penganggaran modal. Nah, kan tadi sudah diperjelas jenis-jenisnya. Nah, harus tahu dong kita juga kenapa apa itu sih manfaat dari jenis-jenis penganggaran modal tersebut gitu. Manfaatnya adalah untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Agar tidak terjadi overinvestment atau underinvestment, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dana jumlah yang sangat besar, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Itu. Next. Nah, di sini ada metode-metode penganggaran modal. Di sini kita ada 5 metode, yaitu payback period, ada internal rate of return, ada net present value, ada accounting rate of return, dan juga ada profitability index. Nah, pertama kita bakal bahas tentang payback period atau disingkat PV. Nah, analisa metode penilaian investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Payback period atau PP sama dengan total dana investasi dibagi arus kas kali 1 tahun. Nah, di sini tuh payback period itu sebenarnya untuk si perusahaan ataupun pihak-pihak yang berwenang, mungkin manajer dalam perusahaannya, untuk tahu
kapan si perusahaannya tuh balik modal, atau mungkin dalam bahasa manajemennya tuh break even point atau BEP. Ya, itulah kenapa payback period itu dipakai. Kedua itu internal rate of return atau IRR. Analisa metode penilaian internal rate of return adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Dan di sini rumusnya itu IRR sama dengan I1 plus NPV1 atau net present value 1 minus net present value 2 I2 minus I1L. Nah, di sini internal rate of return itu menghitung tingkat suku bunga gitu dan menyamakan present value untuk mengetahui penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Next. Yang ketiga adalah net present value. Net present value adalah metode penilaian investasi selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang. Dan di sini kita bisa lihat rumusnya NPV atau net present value sama dengan sigma CT dibagi 1 plus R pangkat T min C0. Oke, yang keempat adalah accounting rate of return. Metode analisis ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, ARR atau accounting rate of return ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi dibagi biaya investasi. Nah, accounting rate of return sendiri itu sebenarnya kita accounting rate of return sendiri akan menghasilkan output untuk mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Ini kita melihat dari point of view investornya gitu. Oke, yang terakhir adalah profitability index atau disingkat PI. Analisa metode penilaian investasi profitability index atau PI membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. PI sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Oke, sekian dari penjelasan singkat saya tadi ya. Terima kasih banyak sudah mau mendengar dan menonton video ini. Semoga membantu juga dan mohon maaf bila ada salah kata dan segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.